dengarkan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Diperindak Kota Palu, Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini kami dari Satgas Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu per hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Yang pertama, kasus pelaku perjalanan. Hari ini dilaporkan ada kasus baru sejumlah 16 kasus, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 80 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 1.709. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 39 kasus orang tanpa gejala, dan yang masih dilakukan dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 195 kasus orang tanpa gejala. Selanjutnya, untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 5 kasus orang dalam pemantauan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 233 kasus orang dalam pemantauan. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dirawat di rumah sakit sejumlah 4 kasus pasien dalam pengawasan. Selanjutnya, untuk kasus terkonfirmasi positif 19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Yang masih dirawat untuk kasus terkonfirmasi positif sejumlah 5 kasus. 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Anu Kapura, 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Undata, dan 3 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani. Untuk laporan dari pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu, yang pertama, pos pemeriksaan Tawaili, hasil screening dilaporkan ada 31 kasus pelaku perjalanan. Untuk pos pemeriksaan Pantauan Perbatasan Wani, hasil screening dilaporkan ada 6 kasus pelaku perjalanan, dan untuk pos pemeriksaan Watu Sapu dilaporkan hasil screening ada 122 kasus pelaku perjalanan. Untuk informasi di Pondok Perawatan OTG dan ODP Kota Palu yang ada di Asrama Haji, hari ini masih ada 6 kasus OTG yang sementara dalam perawatan di Pondok Perawatan OTG dan ODP Kota Palu di Asrama Haji. Demikian rilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Dan selanjutnya ada informasi tambahan dari Bapak Kepala Dinas Diperindak. Silakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sekjen Bapak Dr. Rahmat, yang saya hormati Bapak Humas. Baik, akan saya sampaikan ketersediaan barang. Untuk barang masuk untuk hari kemarin masuk untuk beras pagi ya, terutama pagi itu hanya 2 ton, tapi ikan cukup banyak 2 ton, tapi untuk yang mulai agak siang sudah kosong, kelihatannya coating ini nggak ada masuk. Tapi ketersediaan barang untuk di distributor saat ini untuk beras masih tersedia sekitar 2000 ton, kemudian gula masih tersedia sekitar 400 ton di distributor, sehingga ketersediaan barang masih mencukupi untuk sampai selesai Ramadan, selesai Idul Fitri. Untuk harga, untuk gula masih gula sekitar 12.500 sampai 15 di pengecer. Masih ada yang 15 khususnya yang agak jauh dari kota. Kemudian untuk beras harga sekitar 9,5 sampai 11.000. Memang ada kenaikan untuk beberapa barang, khususnya di pasar, khususnya harga bawang merah. Bawang merah ada kenaikan dari 50 menjadi 60.000. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi, moga-moga dampak daripada menjelang hari Idul Fitri kemarin pasar cukup ramai, tidak berdampak yang negatif terhadap perkembangan daripada COVID ini. Saya berharap masyarakat, pedagang pasar, kemudian konsumen tetap, kalau nanti besok masih ada yang berjualan, saya mohon untuk tetap menggunakan masker. Kita berupaya untuk memutus mata rantai COVID-19 di pasar dengan cara menggunakan masker, antara pertemuan antara pedagang dengan para konsumen. Sekali lagi, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menambahkan bahwa kepada masyarakat warga Kota Palu agar kiranya tetap menjalankan protokol kesehatan untuk apabila beraktivitas di luar. Dan kami berharap bagi warga yang sudah ditetapkan sebagai kasus OTG, statusnya sudah OTG, kiranya tetap untuk berada di dalam rumah tanpa beraktivitas di luar dan kontak fisik dengan warga lainnya. Dan kami berharap juga kepada petugas-petugas medis yang bekerja di lapangan tetap semangat, dan kami berterima kasih walaupun dalam suasana Hari Raya Idul Fitri tetap mereka beraktivitas dan bertugas di lapangan, baik itu di pos-pos pemeriksaan di kesehatan di pintu masuk ke wilayah Kota Palu maupun di pondok perawatan. Terima kasih, tetap jaga jarak, selalu gunakan masker dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Veteriner dan Bapak Kepala Humas Kota Palu. Demikian rilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu tanggal 24 Mei tahun 2020. Untuk masyarakat Kota Palu, sekali lagi jangan panik, jangan lengah, mari bergotong royong, bekerja sama, kita cegah dan lawan COVID.